Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Satipa Dewi dari Departemen Teknologi Informasi Angkatan 2021 dengan NRP 50272111011. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah tutorial HTML sederhana yang berupa cara membuat list. Sebelum kita masuk ke tutorial, sebenarnya HTML itu apa sih? HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu bahasa instruksi, teks, atau markup untuk membuat tampilan halaman website. HTML ini adalah bahasa dasar yang perlu diketahui. Jika diibaratkan, HTML adalah sebuah batu yang berperan sebagai fondasi awal dari bahasa-bahasa lainnya untuk membangun sebuah website. Yang bisa dilakukan oleh HTML ini antara lain membuat tabel, membuat list, membuat form, paragraf, membuat tombol, menampilkan gambar atau video. Keuntungan dari belajar HTML itu apa sih? Nah, yang pertama, menunjang kemampuan dasar untuk melengkapi sebuah tampilan halaman website dengan bahasa lain yang lebih rumit. Misalnya CSS yang berguna untuk memperindah tampilan website, dan bahasa JavaScript yang berguna untuk membuat tampilan website menjadi lebih hidup dengan efek yang diterapkan sehingga lebih dinamis. Kemudian keuntungan yang kedua adalah peluang kerja pengembangan website ini juga semakin diminati terutama di Indonesia dan juga semakin dibutuhkan. Nah, untuk tools yang diperlukan di sini adalah ada web browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Kemudian ada aplikasi Notepad yang biasanya sudah tersedia di laptop masing-masing. Nah, untuk instruksi teks ini juga disebut dengan tag yang berfungsi untuk mengidentifikasi konten. Tag disebut juga sebagai penanda awalan dan juga akhiran yang dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag. Nama tag sangat beragam dan memiliki fungsi yang berbeda. Nah, di sini terdapat tag dasar. Nah, yang pertama ada tag doctype HTML yang merupakan tag untuk menyatakan tipe dokumen. Dan pada tag kali ini dinyatakan berupa HTML. Tag ini wajib tercantum pada HTML. Kemudian yang kedua adalah tag HTML dan juga tag garis miring HTML, di mana ini adalah tag pembuka dan penutup untuk memulai serta mengakhiri HTML. Tag ini juga wajib tercantum pada HTML. Kemudian yang ketiga ada tag head dan juga tag garis miring head, di mana tag ini untuk bagian kepala dari dokumen. Jadi pada tag ini akan dituliskan tag yang akan dibaca oleh mesin. Kemudian tag dasar selanjutnya adalah tag title dan tag garis miring title. Tag ini bertujuan untuk memberikan judul website yang dibuat. Kemudian yang selanjutnya adalah tag body dan tag garis miring body, yang merupakan tag untuk membuat body badan dalam HTML. Jadi setiap kata dalam berbagai tag yang dicantumkan dalam tag ini akan muncul pada website. Nah, selanjutnya adalah tag heading 1. Kemudian tag ini berfungsi untuk memberikan heading pada artikel. Kemudian selanjutnya karena di sini ingin membuat list, jadi ada tag tersendiri. Nah, untuk tag membuat list ini dibagi menjadi 3, yaitu ordered list, unordered list, dan description list. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk ordered list merupakan list yang terurut dengan menggunakan angka atau huruf pada setiap itemnya. Bisa dilihat di sini itemnya adalah ditunjukkan secara terurut berupa angka. Dan untuk tagnya di sini adalah tag ordered list atau disingkat tag OL. Kemudian yang kedua adalah unordered list, di mana merupakan list yang tidak terurut dengan penggunaan simbol pada setiap itemnya. Nah, untuk tagnya sendiri kita menggunakan tag unordered list atau disingkat tag UL. Kemudian yang ketiga adalah description list, yang merupakan list yang berisi penjelasan. Ada 3 tag yang digunakan dalam description list, yaitu ada tag description list untuk memulai description list,
kemudian ada description term untuk membuat kata yang dideskripsikan, dan yang terakhir adalah description untuk membuat penjelasan dari setiap kata. Untuk setiap item ini, manajemen, kemudian administrasi bisnis, nah itu kita menggunakan tag list item, atau kita singkat tag LI. Untuk langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasi Notepad terlebih dahulu yang sudah tersedia pada laptop masing-masing. Setelah kita buka, kita bisa masukkan kode-kode HTML untuk membuat list. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu tag type HTML, lalu kita enter, lalu kita masukkan tag HTML. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan tag head. Nah, di dalam tag head ini kita masukkan tag title untuk membuat judul. Di sini contohnya pengenalan HTML dasar. Jangan lupa kita tutup menggunakan tag garis miring title. Kita enter dan jangan lupa untuk ditutup menggunakan tag garis miring head. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tag body. Nah, untuk kali ini yang pertama yang ingin saya tampilkan pada website adalah judulnya. Jadi di sini kita bisa menambahkan tag heading 1, atau kita bisa tulis tag 1. Ini saya mencantumkan judul bab yang dipelajari. Jangan lupa ditutup juga dengan tag garis miring H1. Kita enter. Nah, selanjutnya kita membuat listnya. Untuk yang pertama kita mencoba membuat ordered list. Jadi kita masukkan tag OL, nah kemudian kita masukkan list itemnya. Kita masukkan tag LI. Ini contohnya pengertian. Dan jangan lupa untuk pada setiap list itemnya kita tutup juga. Lalu juga selain pengenalan, saya juga mencantumkan tujuan misalnya. Lalu setelah itu bisa kita cantumkan keuntungan, mempelajari HTML, lalu itu juga bisa tutorial Hello World. Dan kita sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita tutup untuk ordered listnya dengan tag garis miring OL. Nah, untuk ordered list sudah selesai. Kemudian kita akan mencoba untuk yang selanjutnya adalah unordered list. Jadi kita masukkan tag UL sama seperti sebelumnya. Sama ya. Dan jangan lupa untuk ditutup dengan tag UL. Untuk jenis pembuatan list yang ketiga
adalah description list. Jadi kita masukkan tag DL, lalu kita masukkan untuk description term, contohnya adalah misalnya ordered list. Ini kita jangan lupa untuk ditutup dengan tag dt. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masukkan description yang menjelaskan dari description term ordered list. Kita masukkan tag dt. Contohnya di sini pengertiannya adalah list yang berurutan. Jangan lupa untuk tutup dengan tag garis miring dt. Contoh lainnya itu ada order list. Jangan lupa untuk tutup juga dengan tag garis miring dt. Selanjutnya adalah tag description adalah list yang tidak berurutan. Komplit juga. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa untuk ditutup untuk description listnya dengan tag DL. Nah, apabila sudah semua, untuk selanjutnya adalah kita menutup dengan tag garis miring body. Dan yang terakhir, kita tutup dengan tag garis miring HTML. Nah, selanjutnya adalah kita simpan. Nah, untuk cara menyimpan ini, kita harus menyimpannya dalam bentuk .html. Jadi di sini saya berikan contoh pengenalan HTML dasar. Nah, di sini kita harus tambahkan HTML. Kemudian, apakah ada yang salah? Ya, ada yang salah di sini. Jadi, untuk pemberian file name ini, jangan diberikan spasi agar URL yang tampil nanti tidak berantakan. Apabila ingin menambahkan, misalnya tidak nyaman jika tidak diberikan spasi, kita bisa menambahkan dengan ini, tanda minus. File. Nah, di sini saya simpan. Mari kita buka ke dokumen. Nah, di sini kita membuka dengan Google Chrome. Sudah tampil di sini dari file yang sudah kita simpan tadi, pengenalan HTML dasar. Kemudian di sini ada judulnya, bab yang dipelajari. Kemudian di sini ada listnya, ordered list yang menggunakan angka, kemudian unordered list yang menggunakan simbol, dan description list yang dimana menjelaskan dari list tersebut. Cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.